Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahman dengan NIM akhir 024 dan teman saya Ridwan Fadil Saputra dengan NIM akhir 015. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UTS dari analisis dan visualisasi data teori kelas I2. Di sini kami melakukan visual analisis dari FIFA World Cup data. Perkenalkan, saya Ridwan Fadil Saputra dengan NIM 187221015. Di sini saya dengan rekan saya Muhammad Yusuf Rahman akan mempresentasikan proyek UTS kami, yaitu Visual Analysis of FIFA World Cup Data, yang dimana kami merupakan mahasiswa dari kelas Analisis dan Visualisasi Data kelas I2. Oke, yang pertama ada dataset. Di sini di jurnal itu terdapat 3 dataset yang digunakan. Yang pertama yaitu World Cup, yaitu dataset yang berisi berbagai informasi terkait edisi-edisi Piala Dunia FIFA sejak diadakan dari awal kompetisi hingga edisi 2014. Lalu ada World Cup Matches, yaitu dataset yang berisi data historis pertandingan sepak bola internasional dengan setiap barisnya itu mewakili satu pertandingan. Lalu ada yang ketiga 2018 World Cup Stats, di mana dataset ini berisi statistik dari 128 pertandingan yang dimainkan pada Piala Dunia 2018 yang mencakup berbagai aspek dari setiap pertandingan dan tim yang berpartisipasi. Nah, di sini kami hanya menggunakan 2 dataset untuk penambahan visualisasinya. Yang kami gunakan ada dataset World Cup dan juga World Cup Match. Lalu dari kolom-kolom dataset World Cup yang pertama ada attendance, lalu ada country start, fourth, runner up, third, winner, year, first, second, third, fourth, goal scored, match played, dan qualified teams. Lalu kolom dari World Cup matches sendiri ada conditions, asisten 1 yaitu nama asisten pertama, wasit pertama, lalu ada asisten 2, lalu ada away team initials, away team name, city, country, date, time, home team initials, home team name, match ID, referee, round ID, stadium stage, year, attendance, away team goals, goals received, goals scored, half time away, half time goals. Lalu ada home team goals, loss, number of record, tie, dan juga win. Lalu kolom-kolom dari dataset yang terakhir 2018 World Cup yaitu ada game, group, team, opponent, home away, score, WDL, pens, goals for, goal against, pen shoot out for, pen shoot out against, attempts on target, off target, block, woodwork, corners, offsides, ball possession percent, pass accuracy percent, passes complete, distance covered in kilometer, balls recovered, tackles, blocks, clearance, yellow cards, red cards, second yellow card leading to red card, dan juga full committed. Lalu visualisasi yang pertama adalah World Cup winners, yang mana kami menampilkan negara yang pernah memenangkan Piala Dunia. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk mengetahui negara yang keluar sebagai pemenang dari setiap ajang dari kompetisi Piala Dunia yang digelar. Nah, ditampilkan dalam visualisasi ini dari jumlah perolehan hasil juara yang diraih oleh beberapa negara, seperti contoh Argentina pernah memenangkan 2 kali, Brazil memenangkan 5 kali, dan seterusnya. Di visualisasi yang kedua, kami menampilkan butterfly chart yang berjudul Teams by Total, Finals and Semifinals. Nah, di visualisasi ini itu tujuannya untuk membandingkan beberapa tim sepak bola berdasarkan jumlah penampilan mereka di babak semifinal maupun final. Nah, di sebelah kiri yaitu semifinal, sumbu horizontal menunjukkan jumlah penampilan di semifinal. Tim dengan penampilan semifinal terbanyak di sini dapat dilihat yaitu Brazil, yang mana dia tampil di semifinal sebanyak 7 kali, diikuti oleh Italia dan Jerman yang masing-masing 4 kali. Nah, di sebelah kanan kita dapat melihat grafik final, yaitu sumbu horizontal yang menunjukkan jumlah penampilan mereka di final, yang mana Brazil memimpin kembali dengan 5 kali tampil di final, diikuti oleh Italia 4 kali dan Jerman 3 kali. Nah, secara umum Brazil di sini mendominasi dalam jumlah penampilan di semifinal maupun final, dengan Italia dan Jerman yang juga memiliki catatan yang cukup kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi, yaitu hosting country. Nah, apa itu dari visualisasi ini? Visualisasi ini menunjukkan mengenai negara mana yang terpilih menjadi tuan rumah pada ajang Piala Dunia. Nah, lantas tujuan dari visualisasi ini adalah sebagai pengetahuan atau memberikan informasi kepada pengguna, yang dimana untuk pengetahuan di mana tempat atau negara ajang Piala Dunia diselenggarakan.
Hal ini berguna sebagai pandangan pembaca yang akan mengetahui di mana tempat Piala Dunia diselenggarakan pada tahun tertentu. Sebagai contoh, Meksiko menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia pada tahun 1986 dan juga 1970. Lalu ada Italia tuan rumah pada tahun 1990 dan juga 1934 dan diteruskan oleh negara lain, Jerman, France hingga ke bawah. Ini sebagai pengetahuan, yaitu sebagai pengetahuan dasar akan di mana ajang Piala Dunia dilaksanakan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi, yaitu qualify country, yang dimana qualify country sendiri adalah visualisasi berdasarkan negara mana saja yang terkualifikasi atau lolos pada ajang Piala Dunia. Visualisasi ini kami tampilkan sebagai seberapa sering frekuensi dari tiap-tiap negara yang ada di dunia untuk masuk sebagai negara yang terkualifikasi pada ajang Piala Dunia. Tujuan dari visualisasi ini sendiri adalah sebagai potensi atau mengetahui potensi negara dari masing-masing negara di dunia. Dengan frekuensi ini kita bisa tahu seberapa sering atau seberapa potensi kuatnya dari masing-masing negara untuk lolos atau terkualifikasi pada ajang Piala Dunia. Sebagai contoh, tim dari negara Brazil telah terkualifikasi pada ajang Piala Dunia sebanyak 20 kali, diikuti oleh Italia sebanyak 18 kali, Argentina 16 kali, dan berikutnya. Hal ini sebagai pengetahuan bagi pengguna yang dimana artinya mereka dapat tahu seberapa sering negara-negara ini berpotensi untuk lolos sebagai kualifikasi di ajang Piala Dunia. Selanjutnya adalah competition stats by year, yang dimana pada visualisasi ini kami menampilkan 3 variabel, yaitu jumlah negara yang terkualifikasi, jumlah match yang dimainkan, dan juga jumlah gol yang dihasilkan pada suatu ajang Piala Dunia di tiap tahunnya atau pada tahun tertentu juga. Tujuan dari visualisasi ini adalah sebagai pengetahuan statistik secara umum dari ajang Piala Dunia di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah negara yang terkualifikasi, jumlah match yang dimainkan, hingga total goals dari ajang Piala Dunia berdasarkan tahunnya. Seperti contoh, pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa sejumlah 32 negara terkualifikasi pada ajang Piala Dunia ini. Lalu dapat dilihat jumlah permainan yang dimainkan pada ajang Piala Dunia 2014 sejumlah 64 match. Lalu dari 64 match tersebut dihasilkan dari total akumulasi gol dari tiap negara sejumlah 171 goals pada visualisasi ini. Selanjutnya adalah visualisasi winners and top teams by year and stadium, yang dimana visualisasi ini kami menampilkan hasil dari Piala Dunia berdasarkan output atau hasil akhir, yaitu winner, runner up, posisi ketiga, posisi keempat, dan juga host country dan stadium ajang Piala Dunia itu dimainkan. Yang dimana tujuan dari visualisasi ini sendiri untuk mengetahui recap keseluruhan hasil ajang Piala Dunia. Hal ini berdasarkan output atau luaran dari hasil pertandingan Piala Dunia sebagai pemenang, runner up, posisi ketiga, posisi keempat, dan juga tempat di mana ajang piala tersebut dimainkan berdasarkan host country dan juga stadium. Seperti pada contoh, saya akan menjelaskan pada tahun 2018, yang dimana pada tahun ini ajang Piala Dunia 2018, Prancis keluar sebagai juara, lalu Kroasia keluar sebagai runner up, Belgium sebagai posisi ketiga, England sebagai posisi keempat, yang dimana pada ajang Piala Dunia 2018 ini diadakan di Rusia, tepatnya di Parc des Princes. Berdasarkan hasil visualisasi yang telah kami lakukan, kami tampilkan beberapa visualisasi itu dalam satu dashboard, yang dimana dapat terlihat jumlah dari beberapa visualisasi yang kami tampilkan, mulai dari world winner, hosting country dari tiap-tiap negara yang menjadi host country, dan lalu beberapa kualifikasi negara yang masuk dalam ajang Piala Dunia, seberapa sering negara itu terkualifikasi, dan juga competition stat by year, teams yang masuk ke dalam final dan juga semifinal, dan tentunya recap dari keseluruhan mulai dari winner, runner up, third place, fourth place, dan di mana negara itu atau ajang Piala Dunia itu diselenggarakan di negara mana dan di stadium mana. Tentunya tujuan akhir dari adanya dashboard analisis visualisasi data dari FIFA World Cup ini adalah sebagai pengetahuan yang dimana user ataupun pengguna yang membaca dashboard ini akan mengetahui dari statistik ajang Piala Dunia yang telah berlangsung dari tahun 1930 hingga 2014. Hal ini mencakup informasi mengenai seberapa sering negara tersebut terkualifikasi, seberapa sering negara tersebut mendapatkan titel juara atau winner, dan beberapa negara mana saja yang menjadi host
ataupun host country dari ajang Piala Dunia, dan seberapa sering juga negara-negara ini mendapatkan kualifikasi atau juara, titel, runner up, third place maupun fourth place. Nah, tentunya dari hasil akumulasi ini atau hasil dari analisis ini dapat dilihat juga pada competition stats buyer, yang dimana dapat kita lihat seberapa jumlah dari negara yang terkualifikasi, berapa match yang mereka mainkan, hingga jumlah gol dari ajang Piala Dunia pada tahun tertentu. Tentunya hasil analisis ini berguna sebagai sebuah analisis dari tiap-tiap negara yang berkontribusi pada ajang Piala Dunia dan seberapa potensi mereka dalam ajang-ajang Piala Dunia mulai dari tahun 1930 hingga 2014. Itu dia presentasi dari kami mengenai visual analysis of FIFA World Cup data. Semoga ilmu yang kami terapkan atau visualisasi ini dapat bermanfaat bagi khalayak dan juga pengguna yang menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.